Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasoihud Diniyah. Sekarang halaman 164. Halaman kedua. Halaman kedua atau halaman 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi, dan sebaiknya, li sahibil Quran, bagi orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi sebaiknya bagi orang yang cinta kepada Al-Quran, ayyaj'ala, menjadikan, lahu, baginya, wirdan, kebiasaan, rutinitas, minal Qur'anil Karim, Al-Quranul Karim, yaqumu bihi fi sholatihi, dia berdiri di dalam sholatnya, minal laili, pada malam hari. Jadi dia membaca Al-Quran di samping dia membaca biasa menghadap kiblat sambil duduk, kemudian dia merenungkan Al-Quran, dia juga menjadikan kebiasaan membaca Al-Quran di dalam sholat, hadirin sekalian. Jadi membaca Al-Qurannya di dalam sholat sunnahnya, dia tahajud, dia bangun malam, kemudian dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan setelah Al-Fatihahnya dia membaca bacaan Al-Qur'anul Karim. Fayatsba'ul Qur'ana min awwalihi, dia memulai Al-Qur'an itu min awwalihi, dari awal Al-Qur'an, hatta yuhtimahu fi sholatihi minal laili, sampai dia mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat malamnya. Jadi sampai dia membaca Al-Quran itu khatam di dalam sholat, hadirin sekalian. Jadi dipersiapkan dari awal, yaitu dari surat Al-Baqarah, dari juz 1, dari Alif Lam Mim, terus dia baca Al-Quran, lalu rakaat kedua, lalu lanjutannya, lalu rakaat ketiga, lalu rakaat berikutnya dia baca Al-Quran, lanjutannya lagi. Besok dia begitu juga lanjutannya, besok dia lanjutannya, sampai Al-Quran itu khatamnya di dalam sholat, hadirin sekalian. Jadi menghatamkan Al-Quran, khatamnya di dalam sholat. Nah ini juga disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat. Mungkin kita bertanya, saya kan gak hafal. Nah hadirin sekalian, tidak harus hafal, hadirin sekalian. Jadi tidak harus hafal kita untuk membaca Al-Quran di dalam sholat, hadirin sekalian. Jadi kita membaca Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membuka Al-Quran di dalam sholat. Kalau biasanya kita bersedekap, kita begini, karena kita membaca Al-Qur'annya di dalam sholat. Lalu ketika ruku ini masih dipegang, hadirin sekalian. Lalu ketika sujud, di depan kita ada meja kecil, lalu kita sujud. Lalu ketika duduk biasa, lalu kita sujud lagi. Lalu ketika bangun dari sujud, ini sambil kita ambil, lalu kita begini, lalu baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, kita lanjutkan lagi, hadirin sekalian. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi di depan kita ada meja kecil, hadirin sekalian. Di depan kita ada meja kecil yang kita gunakan untuk menaruh Al-Quran ketika kita sedang sujud. Kalau mejanya lebih tinggi lagi, ketika ruku itu sudah ditaruh, hadirin sekalian. Ruku kita tidak megang Quran, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ada meja besar yang bisa ditaruh di samping kita, kita bisa menggunakan meja yang kecil, yang penting lebih tinggi dari
telapak kaki kita taruh, kemudian kita sujud, nanti ketika rakaat berikutnya kita bawa lagi, hadirin sekalian. Itu kurang lebih ketika kita ingin membaca Al-Quran sambil membaca Al-Quran di dalam sholat, hadirin sekalian. Jadi orang yang membaca Al-Quranul Karim tidak berwudu, satu hurufnya 10. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim dalam kondisi berwudu, satu hurufnya 25, hadirin sekalian, 25 kebaikan. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan sholat, satu hurufnya 50 kebaikan, hadirin sekalian. Berarti sangat banyak kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, hadirin sekalian. Kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat sambil merenungkan dan sudah diamalkan, maka satu hurufnya 100 kebaikan, hadirin sekalian. Jadi pahala membaca Al-Quran satu hurufnya sedemikian luar biasa dan memiliki tingkat-tingkat yang berbeda. Maka sebaiknya orang yang cinta kepada Al-Quran, dia memiliki keinginan untuk membaca Al-Quran di dalam sholat, hadirin sekalian. Jadi bertadarusnya di dalam sholat sampai khatam. Imma fi kulli syahrin, ada kalanya sebulan sekali khatam, au fi kulli arba'ina, atau 40 hari, setiap 40 hari dia khatam, au aqalla, atau lebih sedikit, au aksara, atau lebih banyak, hasban nasyati wa taisiri, tergantung semangat dan kesungguhannya. Jadi tergantung semangatnya. Kalau semangat sekali, dia bisa sebulan sekali khatam Quran di dalam sholat. Yang di luar sholat lain lagi, hadirin sekalian. Yang di luar sholat itu kan udah biasa kita baca Quran, menghadap kiblat, berwudu, kita sambil duduk baca Quran. Itu sunnah, hadirin sekalian. Tapi yang di dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mempraktekannya juga, hadirin sekalian. Ya, kalau kita mah minimalnya 11 bulan lah khatam, 11 bulan khatam, hadirin sekalian. 11 bulan itu khatam, hadirin sekalian. 1 bulannya Ramadan, 11 bulan selain Ramadan, hadirin sekalian. Minimal kita pernah mencoba, hadirin sekalian. Minimal kita pernah mencoba membaca Al-Quran dalam posisi kita sedang sholat, sehingga kita banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, hadirin sekalian. Kemudian pesan Al-Habib, wala tatruk dzalika, janganlah tinggalkan hal ini, janganlah tinggalkan membaca Quran di dalam sholat. Wala yaksul anhu, jangan malas, hadirin sekalian. Faqad warada fil hadisi, sungguh dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal Qur'ana, bahwa Al-Qur'anul Karim, was-sauma, dan berpuasa itu, yashfa'ani, memberikan syafaat. Jadi Al-Qur'anul Karim dan berpuasa itu memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan bagi orang yang berpuasa, hadirin sekalian. Fil abdi, kepada hamba Allah, indallahi, di sisi Allah. Fayaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata pada hari kiamat, mana'tun nauma bil laili, saya mencegah orang itu tidur pada malam hari. Jadi saya, Al-Quran, mencegah orang itu tidur pada malam hari. Sebagian malamnya buat ibadah, sebagian malamnya buat tahajud, sebagian malamnya buat membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku bisa memberikan syafaat, ya Allah, akunya Al-Quran, kepada orang tersebut. Jadi Al-Quran memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku bisa memberikan syafaat kepada orang yang gemar membaca
aku pada malam hari, hadirin sekalian. Lalu orang yang gemar membaca Al-Quran diberi syafaat oleh Allah lewat Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Syafaat itu pertolongan, hadirin sekalian. Harusnya kita masuk ke dalam neraka, kita dibela, dibantu oleh Al-Quran sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulus saumu, puasa juga berkata, mana'tuhu minat ta'ami bin nahari, saya mencegah orang tersebut makan pada siang hari, fasyaffi'ni fihi, maka jadikan aku bisa memberi syafaat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Fayashfa'ani, lalu keduanya Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran dan bagi orang yang gemar berpuasa, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya. Oleh karena itu usahakan kita gemar membaca Al-Quran. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah sama dari kalangan ahli kitab sekelompok umat yang berdiri itu berarti di dalam sholat. Yatsluna ayatihi, dia membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili, pada malam hari, wahum yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sama orang yang malam harinya isinya tidur dengan orang yang dia bangun membaca Al-Quran, dia bangun ibadah kepada Allah. Itu tidak sama nilainya di sisi Allah. Yang lebih bernilai adalah orang yang membaca Al-Quran pada malam hari, orang yang sholat pada malam hari. Kata Allah, ila qauli ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, wa ulaika minas solihin, mereka itulah orang-orang yang soleh, mereka itulah orang-orang soleh. Nah, kita ingin disebut orang soleh, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih tahu oleh Al-Quranul Karim, surat Ali Imran. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang pada sebagian malam dia beribadah kepada Allah, memanjangkan bacaan Al-Qur'annya, hadirin sekalian. Tidak seluruh waktu untuk tidur, tapi ada sebagian waktu yang ia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran dan bisa meluangkan waktu membaca Qurannya di dalam sholat. Itu lebih dicintai oleh Allah lagi, hadirin sekalian. Fata'akkada alal qari'i, fata'akkada hukumnya sunnah muakkad, sangat dikuatkan, alal qari'i, bagi qari, bagi pembaca Al-Quran, lil Qur'ani, Al-Quranul Karim, ayyakuma minal laili, dia membaca Al-Quran pada malam hari, ayyakuma, dia posisi berdiri di dalam sholat pada malam hari membaca Al-Quran, wa ayyaqra'a fi sholatihi minal laili, dia membaca Al-Quran, ma tayassaru minal Quran, apa-apa yang mudah baginya dari Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quranul Karim. Kalau tadi tidak bisa, hadirin sekalian, kalau tadi tidak bisa, yaitu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, diberi kemudahan lagi oleh Al-Habib. Artinya ada kemudahan lagi. Hendaklah kita membaca Al-Quran yang kita hafal, hadirin sekalian. Jadi kita membaca Al-Quran
Malam jangan sampai tidak bangun. Usahakan sepertiga malam bangun, hadirin sekalian. Kalau terlalu berat mendekati subuh kita bangun. 15 menit sebelum subuh minimal kita sudah bangun, sempat ibadah 2 rakaat, lalu membaca Al-Quranul Karim di dalam sholat, hadirin sekalian. Itu minimalnya, hadirin sekalian. Kalau tadi terlalu berat sampai hatam, sampai kita harus membawa Al-Quran membaca, itu mungkin terlalu berat. Maka ada yang sunnah muakkad yang sangat penting, yang sebaiknya tidak kita tinggalkan, yaitu kita tahajud sepertiga malam yang terakhir, lalu kita membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, hadirin sekalian, yang kita hafal. Hafalnya Qul huwallahu ahad, ya baca Al-Ikhlas, hadirin sekalian. Hafalnya An-Nas, baca An-Nas, hadirin sekalian. Nah, kalau yang ini hukumnya sunnah muakkad. Tapi kalau yang tadi itu hukumnya sunnah, hadirin sekalian. Jadi kalau kita bisa lakukan. Tapi kalau ini hukumnya sunnah muakkad, hendaklah kita bisa membaca Al-Quranul Karim sepertiga malam yang terakhir pada saat kita sholat tahajud, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berdiri sholat, dia membaca 10 ayat dari Al-Quranul Karim, maka tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Jadi dia tidak ditulis oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai, hadirin sekalian. Jadi membaca sholat malam, membaca Al-Quran 10 ayat, ini mudah, hadirin sekalian, siapapun bisa. Yang nggak bisa itu kelewatan, hadirin sekalian. Karena 10 ayat itu kan satu surat pendek rokaat pertama, satu surat pendek rokaat kedua, itu sudah terpenuhi, hadirin sekalian. Baca saja misalkan At-Takasur, baca misalkan Al-Ma'un, itu sudah terpenuhi, hadirin sekalian. Tahajud membaca satu surat pendek, maka tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai, hadirin sekalian. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat pada malam hari dengan membaca 100 ayat Al-Quran, maka akan ditulis orang tersebut termasuk orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau membacanya sampai 100 ayat, hadirin sekalian, bacanya sampai 100 ayat, maka dia tercatat di dalam catatannya para malaikat termasuk orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini agak berat, hadirin sekalian. 100 ayat itu mungkin agak berat. Ya minimalnya kita tahajud 2 rakaat selesai, insya Allah kita tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai, hadirin sekalian. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang sholat malam dan dia membaca 1000 ayat Al-Quran, maka ditulis baginya termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar. Artinya pahalanya berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Al-Amiri berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, fi bahjatihi, di dalam kitab Al-Bahjah, yang bagi liqari'il Qur'an, sebaiknya bagi pembaca Al-Quran, ayyaqra'a, dia membaca Al-Quran, fi kulli syahrin khotamataini, setiap bulan itu 2 kali hatam, setiap bulan 2 kali hatam. Nah, ini berat mungkin, sebulan sekali hatam aja berat. Ini pesan ulama bernama Al-Amiri, sebaiknya kita tiap bulan 2 kali hatam. Khotamatun bil laili fil qiyami minal laili. Hatam yang pertama pada sholat malamnya, hadirin sekalian.
Jadi sholat malam sampai hatam, hadirin sekalian, sebulan sekali hatam. Wa khatamatun bin nahari, dan hatam yang kedua pada siang hari, yaitu bacaan Al-Quran biasa, hadirin sekalian, yang tidak di dalam sholat, hadirin sekalian. Qala, dia menerangkan, dia berkata lagi, wa hadza syai'un sahlun, ini adalah perkara yang mudah. Jadi membaca Al-Quranul Karim, menghatamkan Al-Quranul Karim 2 kali hatam setiap bulan adalah hal yang mudah, kata dia, hadirin sekalian, kata dia. Ya, sama juga kata kita main handphone berjam-jam itu mudah, bagi orang tertentu itu malas, hadirin sekalian. Anak-anak kita yang sudah kecanduan HP, dia jago game-game segala macam bisa. Ini mah mudah, ini mah mudah. Bagi orang tertentu itu sulit, hadirin sekalian. Nah, ulama-ulama itu kenikmatannya ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini adalah hal yang mudah. Maka kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah nikmatnya ibadah, sehingga ibadah itu terasa nikmat buat kita, hadirin sekalian. Wal mudawamatu alaihi mutayassiratun, melanggengkan hal ini hatam 2 kali setiap bulan, mutayassiratun, juga mudah, hadirin sekalian. Jadi kata dia, melanggengkan hal ini juga mudah. Shadaqa rahimahullah, beliau benar, kata Al-Habib, semoga Allah merahmati beliau, Al-Habib Abdullah Ta'ala Ladan. Beliau benar, semoga Allah merahmati beliau. Al-muwaffiqu man waffaqahullahu ta'ala, orang yang Al-muwaffiq adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau kita diberi taufik oleh Allah sehingga mudah melakukan ketaatan, itu namanya al-muwaffiq. Kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimudahkan oleh Allah maka akan mudah, maka mintalah kita kepada Allah kenikmatan ibadah, hadirin sekalian, sehingga ibadah akan terasa nikmat buat kita, hadirin sekalian. Demikian pembahasan kita kali ini. Hari ini ada santunan anak yatim, santunan bulanan maksudnya. Jadi kalau bulan November kemarin itu santunan menghabiskan saldo, mengnolkan saldo, itu di bulan November. Nah, kalau hari ini santunan bulanan, yaitu santunan bulanan untuk anak yatim. Anak yatim mendapatkan 100.000, piatu mendapatkan 80. Jadi setelah ini ada sedikit acara santunan sebelum Isya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.